Kata Nabi SAW, "Idza amilat ummati 15 khaslah." Kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, halla bihim al-bala, pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, ya utusan Allah, apa 15 perkara itu? Kata Nabi SAW, idza kana al-magnama dula. Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu magnama, dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersifat sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan. Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya waz zakatu magrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu malah dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya wa ata'ar rajulu zaujatah, dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka, walaupun itu haram tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa akka ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, dan juga pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wa jafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wa kana zaimul qaum ardhaluhum, juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka. Wa akramur rajuli makhafata syarrah, dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja, bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang, ini hanya karena ketakutan masyarakat, maka terjadilah kepatuhan. Wa syuribatil khamr, dan diminumlah khamr. Wa lubisatil harir, digunakanlah sutra-sutra. Wa tukhidatil kiyan, dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wa la'ana akhir hadil umma awwalaha, lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi. Ya, mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang mestinya jadi rujukan. Maka kata Nabi SAW, fayartaqibu inda dzalik, maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang pada mereka badai yang membawa kemerahan. Sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran. Wa khasfan, dan mereka dikutuk. Wa khasfan, itu ditenggelamkan di bumi. Wa maskhan, diubah atau dikutuk. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan termasuk guntur, petir, apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa melarangnya atau menjangkaunya, gitu kan. Itu semua sebagai peringatan. Ini ayat Al-Quran. Saya tadi sebutkan qala Allah, qala Rasul. Allah beriman, Rasulullah bersabda. Perhatikan, ini kekal ditilawahkan hari kiamat. Bisa buka surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut. Juga dalam surah yang lain At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Tidakkah mereka manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun sekali sampai 2 kali, baik di badan mereka dengan penyakit, baik ributnya rumah tangganya, baik keseleo, baik apa saja masalah, atau mungkin masalah lebih umum semuanya kena masyarakat. Kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai 2 kali agar mereka bertobat dan mereka kembali, tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu. Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andai saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan kaum itu enggak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana, yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya.
Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita menganggap bahwasanya kita bisa melarikan diri, teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang, berbahaya. Apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang, teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi, teman-teman, untuk menasihatin umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman dai-dai yang lain, para ulama yang lain, para kiai yang lain harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh, haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif. Mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas, lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi, saudaraku seiman.